Kan udah 11 tahun nih Bu. Sudah 11 tahun ibaratnya berkarya ya Bu ya. Udah berbagai macam apa aja Bu nih nama-nama tariannya. Yang ditampilkan kemarin tuh tarian apa Bu? Tradisional atau kreasi? Satu tradisional, satu kreasi. Oh, dua. Tradisional yang klasik itu tari Rada Prayu, yang kedua tari Dayak. Kreasi yang kami tampilkan. Tidak bisa semuanya ikut kan karena kami cuma bisa berangkat 30 orang ya, termasuk pendamping. Kalau semuanya ikut 40 orang nggak muat satu bis ya kan. Nah kemudian untuk karya-karya kami ini sebenarnya setiap tahun kami mengaryakan suatu tarian, dan setiap tahun kalau kita ikut lomba di kabupaten kami itu namanya apa ya, lomba yang bergensi untuk tingkat sekolah itu namanya FL2SL. Tapi ada juga kami nanti mengikuti misalnya HUT Tanah Laut, ada juga festival tarinya atau kegiatan yang lain-lainnya. Itu pasti kami yang lebih dominan ya waktu tahun 2011 itu kami juara 1 tingkat kabupaten Tanah Laut. Levelnya SMP SMA ya umum lah bahasanya, itu tari apa namanya nada rau bahasanya. Nada rau itu seperti ceritanya Diang Ingsun. Tepatnya di Batu Lima Batakan itu kan ada batu-batuan yang di pinggir pantai itu yang kita ambil untuk dasar tarian kami. Nah itu ya seperti apa, Maling Gundang lah. Nah seperti itulah ceritanya. Kemudian yang selanjutnya kami ikut lomba, ada juga tarian kami namanya Ijal Japin Laut. Itu kemarin juara 2 untuk Kabupaten Tanah Laut. Itu karena kita lebih dominan di laut ya. Kemudian yang selanjutnya tarian yang kami karyakan itu kayak Buah Naga. Buah Naga ada juga untuk jadi semacam kayak tari Rada, kita pakai bokor, kita sembahkan satu buah naga untuk tamu undangan. Ya seperti itulah karya-karya kami. Terakhir kami buat tarian itu tari Kijang. Tari Kijang. Jadi kami ambil eksposnya itu di lereng gunung di Bajuin. Nah itu mungkin kalau mau lihat karya kami itu di YouTube Sanggar Bahari. Jadi setiap tahun kami karya dan setiap tahun kami ikut lomba. Menang tidak masalah, yang penting berkarya gitu ya. Berkarya. Jadi karena sudah 11 tahun mungkin sudah banyak tari-tari yang pengen buat yang oleh Sanggar Galuh buat bulan. Jadi rencana nanti akan tampil di Pasir. Itu apakah tarinya ada yang baru lagi Bu? Iya, rencana seperti itulah. Artinya kita berkarya untuk mengangkat nama kabupaten kami di bidang kebudayaan, di bidang kesenian khususnya tarian yang berciri khaskan tanah laut. Supaya ibaratnya go tidak saja nasional, mungkin tujuan internasional. Amin. Jadi banyak benar-benar tari-tarian ini ibaratnya sudah pian buat sampai 11 tahun berkarya ibaratnya tuh, dan tujuan akhirnya mungkin internasional pula ya, dan harapannya pasti mudahan banyak yang mensupport, pemerintah juga mensupport ya, terus pian sehat terus. Amin ya Allah. Ya benar deh. Tidak memungkiri sebelum berangkat ibu ini sebenarnya sakit. Jadi kemarin tuh sempat istirahat 2 hari, diberi surat dokter istirahat Bu sebelum berangkat. Makanya kami perlu pendamping. Jadi kami berangkat kemarin didampingi tim medis ya, dokter ya, untuk mendampingi. Setelah acara pun kami sempat diimpus lah bahasanya. Ibu harus kuat, nanti ada kegiatan lain. Ya benar kata ibu, mau siaran lagi sama ya yang penting sehat itu. Iya, penting sehat pula. Terus Bu, apa namanya? Kan di Banjarmasin, tepatnya di Kalimantan Selatan ini banyak pula banyak sanggar-sanggar yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kalau menyikapi hal itu Bu, bagaimana nih langkah pian agar Sanggar Galuh ini tetap eksis dan dikenal orang, Bu, selain mungkin ke mana? Ke kabupaten-kabupaten tadi kunjungan. Sebenarnya kita seniman ini sama sanggar lainnya bukan bersaing, tapi ini saudara. Makanya Ibu kalau setiap berkunjung ke kabupaten lain, kita bilang Ibu kakak. Ya karena Ibu maaf ya, agak umurnya lebih tua, dan mungkin karena Ibu
bukan level umur yang mereka, karena rata-rata banyak sarjana tari mereka ya, sedangkan ibu kan alumnus dari sanggar umum ya bahasanya, karena dulu nggak ada yang namanya sarjana tari di Kalimantan Selatan ya, baru aja ya universitas ini. Nah kemudian kalau menyikapi, sebenarnya terus terang banyak, kalau kita hitung setiap kabupaten aja beberapa ratus itu sanggar, cuman kurang namanya pemberdayaannya untuk merangkul, rangkulannya kurang. Ibu nggak tahu sih seperti apa caranya sekira bergabung, sekira tahu dan sekira berkarya, kolaborasinya bagaimana. Cuman ibu niatnya ya, kalaunya seniman dimanapun itu saudara ibu, dimanapun itu saudara ibu, ibu tidak bisa menganggap itu musuh. Kalaunya di pentas oke, kita bersaing untuk karya, tapi kalau di bawah pentas saudara adik. Jadi ibu menganggap mereka itu kalaunya bisa, yuk kita sama-sama yuk kolaborasi, bangkitkan kabupaten kita, bangkitkan Kalimantan Selatan kita, bangkitkan Indonesia. Ternyata Indonesia ini super luar biasa di bidang seni khususnya tarian. Itu yang niat ibu untuk yang ke depan, jangka panjang, nggak tahu, mudah umur ibu panjang. Baik, kita mau terima telepon, mungkin ada yang mau bergabung, silakan sahabat budaya. Kami terima telepon Anda di 0511 dan juga di 051132522602, sahabat budaya, ataupun juga kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp. Kita sudah di menit ke-47 untuk pagi hari ini. Datang tamu jauh dari Tanah Laut atau dari Playhari, sudah berkecimpung selama 11 tahun. Dan apa Bu suka dukanya selama membangun sanggar ini sampai dengan bisa bertahan 11 tahun ini? Iya, ya namanya kehidupan ini ada pasang surutnya ya, ada betul. Suka dukanya itu wajar dan benar. Ya namanya kita di kesenian ini yang namanya bahasa banyak dihiri orang, itu pasti habis curhat orang, ya paham ya ibu. Tapi kalau orang seni ini di luar aja bahasanya, omongan kayak gini, tapi nggak mau masukkan ke hati. Karena kalau kita masukkan ke hati, kita tidak akan bisa berkarya dan kita tidak bisa maju gitu. Nah, jadi kalau sukanya itu ibu selalu dihargai dimanapun ibu berada. Dihargai itu sebagai kapasitasnya seniman, sebagai orang yang pelestari budaya. Artinya kita ngomong ini tidak berkaitan dengan titik bengek apapun atau politik apapun. Ibu tidak mau melibatkan itu, tidak mau berbicara itu. Jadi kalau kita bicara pure seperti saudara, seperti keluarga. Nah tapi kalau yang dukanya itu ya namanya yang kata ibu tadi, bahasanya yang namanya ada yang hiri, ada yang kalau hiri oke lah mengikuti kita, tapi kalau dengki itu yang ibu sampai ada sih satu yang agak nggak habis pikir. Ibu meletakkan satu pelang di pinggir jalan raya untuk menandakan kalau di sini ada sanggar. Itu pelangnya dipotong. Nah itu sampai detik ini ibu nggak tahu sih pelakunya bagaimana. Ya itu namanya kan bukan hiri lagi, tapi mungkin dengki, merusak fasilitas kita ya. Sedangkan kita ini resmi kita ini ada nomor induk keseniannya, dan kita ini bayar pajak sama pemerintah daerah kita kan, di dinas pendapatan daerah dan dinas perizinan kita ada. Jadi kita nih namanya legal, badan hukum yang kuat. Mengapa kita pelang kita yang kecil seperti itu dipotong, ya kan? Nah itu mungkin tapi maaf ya media umum yang mendengar suara ibu, yang jangan sampai ya terjadi seperti ini, minta maaf juga ya. Kalau ada yang tersinggung dengan bahasa ibu, cuman ibu nggak habis pikir kenapa seperti itu. Itulah dukanya ya sebagai seniman. Tapi yang lainnya ibu nggak ada masalah, semuanya baik deh sama ibu, baik semuanya. Sedikit penasaran Bu Maulidah, yang dibawakan kan ini adalah seni tari-tari tradisional ya, apalagi misalnya yang dibawakan adalah tari Dayak yang biasa bersinggungan dengan alam sebelah. Harus ada ritual-ritual yang dilakukan. Apakah juga di Sanggar Galuh juga melakukan hal yang sama, atau memang ada orang-orang yang memang ibu panggil pada saat tarian itu ingin dimulai begitu?
Terus terang kalau untuk tarian Dayak ini kami lebih menguasai dan lebih senang sekali karena ibu ini sebenarnya turunan Dayak. Oh begitu. Atau ibu sendiri yang jadi bagiannya Bu? Iya. Jadi nenek kami itu Siti Ulik itu dari Pergunungan Meratus. Oh dari Pergunungan Meratus. Iya itu nenek kami Dayak. Nah kakek kami yang jadi nggak usah memanggil balian lagi Bu ya untuk ritual. Enggak, cuman kalau secara umum kita kerjasama lagi dengan karena kan waktu pengalaman 2018 kita ke Kapuas itu kami kerjasama sama ke Menteng ya Kapuas itu kami emang orang Dayak sama sekali yang kita panggil termasuk tetuhannya. Jadi mudah komunikasinya karena turunannya sama lah bahasanya. Jadi untuk karyanya luar biasa waktu itu eksposnya luar biasa. Jadi tidak saja media massa, televisi maupun media cetak ya. Itu mengekspos kami. Artinya dengan tarian-tarian itu orang terpana dan terpersona. Tidak saja sebagai ritual keagamaan tapi karyanya itu kayaknya bisa mengandung seni dan keindahan. Nah seperti itu. Jadi akhirnya akhirnya kami melaksanakan tarian Dayak berkeliling satu panggung. Jadi semua penari kami menari. Ya jadi seperti ritual, tapi itu tarian. Nah itulah. Ritual arum begitu ya. Seperti itulah. Kalau tarian di Batak ya, tortor, ya kan, tortor. Nah kan bisa diikuti. Nah seperti itu juga kami laksanakan. Menarik. Waktu kita sebenarnya tinggal sedikit, saya masih banyak yang mau diulik. Nanti lain kali saya undang lagi Ibu untuk datang ke sini. Oke, boleh sekali. Saya mau tahu nanti bagaimana rencana-rencana ke depan seperti apa untuk sanggar ini membawa nama harum untuk Kalimantan Selatan. Amin. Ibu terima kasih Sama-sama. sudah bersama kami di sini. Sehat terus. Amin. Sampai bertemu lagi lain kesempatan. Iki, kita pamit undur diri.